Hai Sobat Lelang, selamat datang di Bincang Cerita Lelang, di mana kita berbincang santai mengenai hal-hal seputar lelang. Selama ini, pembahasan mengenai dunia lelang kerap terfokus pada peran pejabat lelang kelas 1, baik dari sisi kewenangan maupun praktek. Namun, masih sedikit ulasan yang secara khusus menyoroti peran dan dinamika pejabat lelang kelas 2. Padahal, keberadaan pejabat lelang kelas 2 memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam sistem lelang di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, tercatat rata-rata capaian pokok lelang dari pejabat lelang kelas 2 meraih 41% dari total capaian nasional dengan kontribusi rata-rata PNBP sebesar 16%. Hingga September 2025, tercatat PNBP sebesar 104,4 miliar telah masuk ke kas negara dari pejabat lelang kelas 2 atau 15% dari total capaian nasional dengan pokok lelang sebesar 17,4 triliun atau 53,21% dari total capaian nasional. Sesuai regulasi, pejabat lelang kelas 2 diberi kewenangan untuk melakukan lelang non-eksekusi sukarela. Lalu, bagaimana tantangan dan perjuangan para pejabat lelang kelas 2 dalam merintis karir di bidang lelang sehingga dapat meraih kesuksesan? Mari kita simak Bincang Cerita Lelang edisi ke-9 di bulan Oktober 2025. Bersama kita telah hadir narasumber istimewa yaitu Ibu Citra W. Muksin. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat datang di Bincang Cerita Lelang. Jadi Sobat Lelang, Ibu Citra ini merupakan seorang pejabat lelang kelas 2 yang sudah puluhan tahun bergabung menjadi pejabat lelang. Dan sekarang Ibu Citra ini merupakan seorang ketua umum dari Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas 2 Indonesia atau PPL2I. Ibu, dalam kesempatan kali ini Nadia mau tanya-tanya sedikit ya Bu tentang pengalaman Ibu selama puluhan tahun nih. Ya, kan saya cek tuh Ibu sudah bergabung dari tahun 2000 ya Bu ya. Ibu, gimana sih ceritanya Bu? Boleh diceritain nggak awal mula Ibu bergabung menjadi pejabat lelang kelas 2? Pertama-tama makasih Mbak Nadia, makasih juga di JKN saya sudah diundang untuk berbincang hari ini di sini. Saya mulai masuk ke dunia lelang itu di tahun 2000, di mana saya mulai bekerja di balai lelang, di salah satu balai lelang. Dan pada saat itu pejabat lelang kelas 2 belum ada. Dirasa oleh perkumpulan balai lelang ini ada kebutuhan untuk melaksanakan lelang sukarela di hari libur khususnya, dan itu tentu akan sangat merepotkan Bapak Ibu yang di kantor lelang negara yang sudah bekerja dari Senin sampai Sabtu. Makanya kemudian dicari bagaimana caranya, peraturan sudah memungkinkan. Kemudian Persatuan Balai Lelang Indonesia, waktu itu namanya ASBALI, bekerja sama dengan BPK membuat pendidikan untuk pejabat lelang kelas 2. Dirintis dari mulai tahun 2000. Pelaksanaan pendidikan sendiri yang pertama itu di tahun 2002. Gitu Ibu. Oke Ibu. Ibu ini kan kalau saya hitung-hitung ya Bu, udah sekitar 25 tahun nih Ibu bergabung menjadi pejabat lelang kelas 2. Menurut Ibu selama itu apa sih yang paling menyenangkan atau membanggakan dari profesi ini? Karena ini kan mungkin belum banyak teman-teman yang tahu nih Bu ada profesi pejabat lelang kelas 2 begitu Bu. Yang paling menyenangkan ya tentu kita tambah banyak teman, tambah banyak kenalan, dan karena sudah cukup lama jadi koleksi teman-teman lamanya cukup banyak dan di banyak bidang juga, karena lelang itu meliputi banyak sekali, mulai dari seni, barang bekas-bekas kayak misalnya pabrik atau sampai ke tanah dan bangunan dan kendaraan bermotor. Jadi memang kebetulan saya juga hobi di dunia seni, jadi sangat menarik buat saya. Yang paling banyak apa Bu? Yang paling sering dilelang gitu Bu? Waktu awalnya saya mulai dengan lelang benda seni, persisnya zaman itu bisnis benda seni, lelang benda seni itu berkembang sangat baik
di awal-awal tahun 2000 sampai 2015, 2012 itu masih cukup bagus. Oh gitu Bu. Bu, saya mau tanya-tanya sedikit nih, mungkin kalau pejabat lelang kelas 2 mungkin sedikit berbeda ya Bu dengan pejabat lelang kelas 1. Saya mau tanya nih Bu, untuk mencari objeknya atau mencari pelanggannya gitu, apa yang Ibu lakukan biasanya Bu? Di awal, kami pejabat lelang kelas 2 itu bekerja sama dengan balai lelang. Dan dengan perubahan-perubahan, tentu barangnya jadi balai lelang yang mengadakan. Dan dengan perubahan peraturan di mana pejabat lelang boleh melelang sendiri, mandiri, kemudian kami juga mencoba berkembang sesuai dengan ketertarikan masing-masing dan tentu peluang yang ada, dan memanfaatkan jaringan-jaringan yang sudah terbentuk juga, menawarkan bagaimana menjual barang melalui lelang, karena lelang kan salah satu cara menjual ya. Iya. Demikian. Oh. Lalu Bu, apa sih sebenarnya kesulitan utama gitu dalam melakukan lelang atau selama menjalankan peran sebagai pejabat lelang kelas 2 gitu? Yang agak sulit itu merubah pendapat opini masyarakat bahwa lelang ini biasanya pasti murah. Kemudian lelang itu adalah khusus untuk barang-barang bermasalah yang sebetulnya itu kan ranahnya eksekusi. Sementara lelang sukarela memang belum tentu murah dan tidak ada masalah. Dan jadi kita harus berusaha meyakinkan calon penjual barangnya agar bisa memanfaatkan lelang untuk cara menjual barangnya sehingga menjadi lebih maksimal hasilnya. Oh gitu Bu. Tadi kan Ibu cerita nih Bu tentang bagaimana sih masyarakat itu masih berpikir kalau lelang itu untuk barang murah gitu kan ya Bu. Tapi ini kan banyak benda seni itu yang harganya sebenarnya sangat tinggi gitu. Kalau selama 25 tahun ini Bu, adakah lelang yang berkesan gitu, misalnya yang berhasil mencapai nominal paling tinggi gitu? Ada beberapa ya, karena kan lelang itu barangnya macam-macam, nggak hanya benda seni. Kalau di benda seni, terutama kayak lukisan atau keramik atau barang-barang seni lainnya, tentu itu pasti unik. Nah, kalau dia unik, tidak ada samanya dan itu pasti akan menarik orang untuk membeli jika kita lelang. Dan harganya pun sangat beragam, tergantung dari tingkat keunikannya, apakah karena barangnya lama, mungkin pelukisnya sudah tidak ada, barangnya juga bagus sekali, tingkat keunikannya barangkali ya, kita sebut demikian. Kalau barang lain bisa juga seperti barang-barang bekas itu yang masih bernilai itu biasanya kalau bangunan besi-besinya, atau bisa juga pabrik, bisa juga saya pernah melelang bekas pembangkit yang kena gempa dan kena air laut, kena tsunami, itu sempat terjual lebih dari 40 M. Wow. Dan itu agak mengagetkan dan tentu pasti menyenangkan ya, karena cukup tinggi, yang punya barang seneng, dan bagaimana cara kita agar orang tertarik membelinya. Kebetulan waktu itu kita bersyukur dapat calon pembeli yang memang ngerti barangnya dan bersedia membeli. Tergantung jenis barangnya ya, barangkali kalau kita akan melihat dari sisi mana paling mengesankannya, atau kalau kita melelang kapal, suatu kali saya dan tim harus berani bagaimana naik tangga monyet misalnya. Karena kapal yang udah terdampar itu, di prinsipnya kan kami harus tahu barang yang kita lelang. Jadi kalau kita mau melelang barang, kita harus tahu kondisinya. Nah, untuk tahu, karena sudah tidak ada fasilitas lagi, tangga dan yang sebelumnya sudah bermasalah, sudah karam dan lain-lain, kita harus naik tangga monyet. Itu seru. Dan itu laku Bu, kapal itu? Alhamdulillah laku. Nah, ini Bu yang saya mau tanyain selanjutnya. Ini kan kalau saya lihat-lihat itu dari benda seni ke hal-hal yang seperti pembangkit, lalu kapal, itu kan sangat diverse ya Bu. Itu bagaimana ya Bu? Apakah ada tips khusus bagi Ibu untuk melakukan
pemasarannya mungkin bagaimana Ibu melakukan lelangnya gitu? Kebetulan untuk barang-barang yang saya sebutkan itu, saya bekerja sama dengan Balai Lelang. Dan kami, pejabat lelang kelas 2 juga membantu memasarkannya. Mungkin saya beruntung mulai lebih duluan. Jadi ada beberapa kenalan yang udah kita sebut pelanggan potensial lah ya. Dan kita akan menawarkan barang itu kepada calon pembeli yang cocok, yang memang bidangnya itu. Oh gitu Bu. Jadi memang ini ya Bu sudah punya banyak koneksi untuk mencapai pembeli-pembeli potensial gitu ya Bu? Ya, ada beberapa. Iya. Ibu, selama ini adakah tantangan terbesar yang biasanya sering dihadapi oleh pejabat lelang kelas 2 Ibu? Atau mungkin ada kesulitan-kesulitan dari ranah regulasi yang harus Ibu hadapi gitu selama ini? Kalau tantangan itu tadi tentu meyakinkannya ya, meyakinkan para pemilik barang yang akan menjual untuk mau menjualnya dengan cara lelang. Karena kan cara menjual ada beberapa, salah satunya lelang, tetapi lelang ini kan diatur oleh peraturan negara. Nah, dengan demikian tentu keamanan, kepastian itu yang kita bisa jual kepada baik penjual maupun pembeli. Walaupun memang kadang-kadang tidak mudah, tapi kami coba di mana di dunia seperti kita sekarang kan kepastian hukum itu sangat menentukan lah ya, bisa menarik calon pembeli. Dan tentu juga dengan lelang kita bisa didahului dengan pengumuman. Diharapkan banyak orang yang tahu dan akan banyak orang yang tertarik. Jika memang harganya menurut mereka masuk, tentu mereka akan ikut menawar. Dengan demikian kita bisa menawarkan kepada calon pemilik barang, calon penjual, bahwa diharapkan nanti dengan kita umumkan orang banyak tahu, barangnya akan terjual dengan harga maksimal. Itu salah satu yang kita bisa. Oke, Bu, lelang itu kan sebenarnya identik dengan ini ya Bu, tadi kita sempat ngobrol tentang bagaimana sih lelang itu dipersif sama masyarakat sebagai sesuatu yang rawan konflik, rawan masalah gitu. Dan memang kita tidak memungkiri kalau pasti potensi masalah itu akan selalu ada. Selama ini Bu, pernahkah Ibu menemui gitu sebuah situasi sulit ataupun konflik yang berkaitan dengan lelang itu? Dan bagaimana Ibu menyelesaikannya? Ada aja ya, kadang-kadang kecil, kadang-kadang agak besar. Salah satunya tuh pernah kejadian, kami sedang lelang kendaraan. Lelang kendaraan waktu itu masih manual, belum menggunakan aplikasi digital. Dan kebetulan karena pesertanya banyak di satu ruangan, itu ada peserta lama yang mungkin sudah punya grup sendiri. Mereka melihat ada orang baru dan dia menarik biar orang itu masuk grup dia. Kalau di dalam lelang istilahnya tuh kita bilang mereka pengen orang itu masuk ikut arisan bareng dia. Jadi dia yang mencoba menyetel harga terbentuknya. Kebetulan peserta baru ini memang sudah kami edukasi, jangan mau, pokoknya pede aja, Bapak Ibu menawar sesuai harga yang Bapak Ibu mau, nggak usah takut. Tapi kan grup itu agak kurang senang, jadi dia coba lawan sampai harga tertinggi. Pas harganya di dia tinggi, dia paksa orang itu juga ikut nawar. Tapi orang itu udah nggak bersedia, jadi agak keos waktu itu, agak rame, ruangnya juga besar dan pesertanya banyak, sehingga lelang itu terpaksa kita tunda karena daripada ada kekerasan fisik dan lain-lain. Kemudian kita selesaikan bersama, yang pada akhirnya grup itu kita blacklist sementara. Kita kasih kayak punishment dalam mungkin waktu itu kalau saya nggak salah 3 bulan dia tidak bisa ikut lelang di situ karena udah mengganggu sekali. Itu agak seru sih. Itu waktu lelang masih konvensional ya Bu? Ya. Kalau sekarang boleh diceritain nggak Bu gimana Ibu melakukan lelangnya? Sekarang rata-rata balai lelang sudah memakai aplikasi digital, terutama sejak COVID.
aplikasi itu sangat berkembang dan sangat membantu pada saat COVID. Jadi memang kemudahan dari teknologi digital sangat membantu sekali, dan grup-grup yang tadinya berarisan pun bisa diatasi karena kan tidak selalu harus mereka ketemu. Mereka melakukan lelang pakai aplikasi. Jadi meminimalisir kemungkinan mereka berkonflik sendiri gitu ya, Bu? Betul. Oke, Bu. Ibu, dengan berbagai macam friksi-friksi tadi dan keseruan yang Ibu ceritain tadi, dan itu kan lumayan, kalau saya lihat tuh selain seru juga ada sisi mungkin serem, mungkin apa ya Bu, tegang gitu. Bagaimana sih cara Ibu tetap menjaga integritas dan profesionalisme Ibu dalam melakukan lelang? Soalnya kan kalau saya lihat tadi tuh itu kan konflik yang melibatkan banyak orang, satu grup gitu. Bagaimana Ibu tetap menjalankan lelang dengan penuh integritas? Kan semuanya berproses ya Mbak, nggak serta-merta langsung seperti itu. Saya juga belajar dari lelang yang orangnya nggak terlalu banyak. Zaman dulu nggak seramai sekarang jadi tambah rame banget. Terutama kayak kalau lelang kendaraan seperti itu kan yang tadi kita bahas, itu memang pesertanya banyak zaman itu ya. Sekarang sudah berkurang karena pesertanya ada yang di floor, ada yang di ruangan, dan ada yang online pakai aplikasi digital tadi. Menjaganya saya kira kita tetap menjaga hubungan baik. Jadi karena saking lamanya bahkan kami pun dengan para pembeli itu udah tua bareng. Jadi kalau ketemu udah seru-seruan, Ibu ya masih ada gitu. Kita tetap menjaga hubungan baik dan tentu juga kita tetap menjaga etika. Jadi sebagai pejabat lelang tentu saya berhubungan baik dengan pembeli dan dengan penjual, tetapi ada hal-hal yang tentu tidak boleh saya buka. Misalnya kalau orang tanya pemenangnya siapa, lot berapa, itu tidak boleh saya buka. Karena kalau saya buka kan belum tentu yang menang setuju. Jika memang dia setuju saya tanyakan, boleh saya beri keterangannya kepada orang lain. Itu salah satu saya menjaga privacy ya, kepentingan para pembeli. Dan dengan kalau misalnya lukisan tuh seru. Semua orang misalnya lukisannya menarik, orang pengen tahu tuh siapa sih yang menang. Kadang-kadang belum tentu yang hadir itu orangnya langsung. Kadang-kadang bisa yang hadir art dealernya atau wakilnya. Jadi orang akan bertanya sebetulnya siapa sih yang menang. Kadang yang bertanya pun bisa teman kita sendiri kan. Tapi tetap itu tidak boleh kita buka. Etikanya kita tidak membocorkan info yang kita tidak baik untuk dibocorkan. Dan tentu menjaga kepercayaan yang pasti. Wah, keren sekali Ibu. Ibu, apa sih pesan Ibu untuk generasi muda yang tertarik untuk menekuni profesi ini? Soalnya kan tadi Ibu cerita karena sekarang menjadi pejabat lelang itu sudah mulai rame ya Bu, dibandingkan saat Ibu mulai bergabung di tahun 2000 itu. Saya yakin banyak generasi muda yang mungkin pengen gitu jadi pejabat lelang kelas 2. Ada pesan-pesan nggak Bu untuk generasi muda seperti saya ini mungkin ya? Selamat bergabung kalau gitu nanti ya. Sebetulnya lelang itu adalah bisnis jasa. Jadi di mana yang kita jual adalah kepercayaan. Jadi kita harus membangun dulu kepercayaan, itu yang utama. Jika orang percaya, orang akan mempercayakan untuk menjual barangnya secara lelang melalui kita. Dan pembeli pun akan percaya, kalau pejabat lelangnya itu biasanya dia cukup proper, cukup menginformasikan apa yang perlu, apa yang dia tahu. Kecuali kita nggak tahu, kan lelang itu harus apa adanya ya, dan kita menginformasikan semua tentang barang itu. Nah, setelah orang percaya kepada kita, kita tentu juga harus menjaga kenyamanannya. Nyamanan bekerja sama, bisa berhasil baik, terutama tadi mengenai etika itu. Jika orang sudah percaya dan nyaman kerja bareng, lelang yang berikutnya orang akan cari kita. Dan saya rasa itu di tahun ke-25 saya sekarang, kenalan-kenalan saya yang lama kadang-kadang tidak mesti
harus terjadi lelangnya, hanya sekedar menelpon, kalau gini-gini gimana ya Bu, bisa nggak ya, atau saya bagusnya lelang atau apa. Beliau masih ingat dan buat saya itu sebuah penghargaan. Setelah 20 sekian tahun masih ingat, dan itu yang kita perlu jaga. Gitu ya Bu. Ibu, kalau kita nih mau ikut lelang yang diselenggarakan oleh Ibu atau rekan-rekan Ibu pejabat lelang kelas 2, itu bagaimana ya Bu caranya? Apa step yang harus kami lakukan untuk ikut lelang tersebut gitu? Kalau kalau lebih spesifik kita misalnya lelang yang dilakukan secara mandiri oleh pejabat lelang ya. Kalau oleh balai lelang kan pasti udah ada cara-cara sendiri. Pejabat lelang, kami sebagai pejabat lelang kelas 2 juga terdaftar tentunya di DJKN. Jadi masyarakat umum akan bisa mencek keabsahan kami, keyakinan tentang kami di websitenya DJKN. Nama kami ada di situ, terdaftar di situ, dan itu udah jadi satu menambah keyakinan tentunya ya bahwa kami adalah pejabat lelang yang sah, terregistrasi. Kemudian kami juga punya rekening bank tertentu yang diawasi oleh DJKN sehingga para penjual barang bisa yakin bahwa uang jaminan lelang dan uang pelunasan lelang itu akan terkelola dengan baik. Nah, jadi kita nggak mungkin nakal-nakal karena rekeningnya pun diawasi. Oh gitu ya Bu, itu juga untuk menghindari adanya penipuan lelang gitu ya Bu? Untuk menghindari adanya penipuan lelang. Jadi kalau ada nomor-nomor yang tidak dikenal atau orang-orang yang tidak terregistrasi di DJKN, nomor rekening yang tidak terafiliasi, itu juga itu untuk menghindari hal-hal tersebut ya Bu. Jadi semua bisa langsung terhubung dengan pejabat lelang kelas 2 dan diawasi oleh DJKN. Bisa. Nah Ibu, kalau kita mau ikut lelangnya tuh gimana Bu? Aplikasi apa tuh yang harus kami punya gitu Bu? Kalau untuk kami pejabat lelangnya sendiri, kami belum melaksanakan lelangnya secara online karena memang secara peraturan yang boleh memiliki aplikasi itu balai lelang. Jadi kalau lelang melalui aplikasi, pejabat lelang kelas 2 bekerja sama dengan balai lelang. Tetapi pejabat lelang kelas 2 dapat juga melakukan lelang secara mandiri dengan promosi melalui media sosial, bisa juga tertulis melalui aplikasi Zoom, aplikasi yang lain, bisa misalnya melalui Facebook sebetulnya bisa ya, karena itu setengah live. Ada juga yang melakukan seperti itu. Selama sesuai lah dengan petunjuk pelaksanaan lelang. Oke Ibu, apa sih harapan Ibu terhadap masa depan profesi pejabat lelang kelas 2 ini di Indonesia Bu? Tentunya harapannya bisnis lelang berkembang dengan baik sehingga pejabat lelang juga bisa berkembang sesuai dengan berkembangnya bisnis lelang. Kami belum terlalu banyak. Saat ini masih mungkin sekitar 197, bahkan mungkin berkurang menjadi 196. Saya mesti cek lagi karena datanya ada di sini. Ada 1-2 anggota yang tidak memperpanjang perpanjangan izinnya, dan ada juga yang memang sudah pensiun. Jadi jumlah itu saya kira masih cukup banyak peluangnya di seluruh Indonesia. Dan di beberapa daerah yang masih kurang, misalnya kemarin di Palu salah satu teman kami mendahului jadi pejabat lelang kelas 2-nya kosong. Di Jambi juga kosong. Saya dengar di Jambi akan ada satu yang baru ya. Jadi peluangnya masih banyak, dan peluang barang yang dilelang sendiri masih banyak. Saya kira kami belum lama mencoba melakukan lelang untuk memecahkan rekor muri, Mbak. Wow. Objek lelangnya adalah Wastra Nusantara, dan itu ternyata sangat menarik karena tentu dilakukan oleh pejabat lelang seluruh Indonesia secara berbarengan, dan orang tentu tidak akan ke Papua misalnya untuk membeli hanya satu potong kain Papua. Nah, jika kain itu dijual melalui lelang, jadi itu menarik. Dan semua juga tahu bahwa wastra Indonesia sangat kaya akan motif dan warna, dan itu sangat menarik.
Dan itu pun bisa sangat mendukung teman-teman kita yang bergerak di UMKM, mendukung produksinya, bisa jadi ajang perkenalan barangnya dengan kita lelang, bahkan gerabah pun menarik untuk dilelang. Oh gitu ya. Jadi masih banyak lah peluangnya, masih banyak peluang untuk pejabat lelangnya, masih banyak barang yang kita bisa gali. Sesuai juga dengan perkembangan keadaan tentunya. Musim kadang misalnya kalau dulu orang musim naik sepeda, mungkin sepeda menarik dilelang. Sekarang musim pedal. Raket Anak pedal muda, mungkin. iya, raket pedal, mungkin customnya. Nah, kita harus jeli untuk menggali hal-hal yang seperti itu yang menarik. Sesuai dengan waktu. Iya, sesuai dengan masa sekarang gitu ya, Bu. Kekinian kata anak muda ya. Bener, kekinian. Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Pertanyaan saya udah habis ini, Bu. Sobat Lelang, demikian perbincangan kita kali ini dalam Bincang Cerita Lelang episode ke-9. Bersama Ibu Citra, kita sudah mendengar langsung bagaimana suka dan duka sekaligus peran penting pejabat lelang kelas 2 dalam mendukung praktik lelang di Indonesia. Semoga obrolan kita ini tidak hanya menambah wawasan kita, juga menghadirkan sudut pandang baru tentang profesi yang sering luput dari perhatian banyak orang ini. Jangan lupa terus dukung kanal ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak informasi dan cerita menarik yang dapat kita bagikan kepada masyarakat. Sampai bertemu di Bincang Cerita Lelang edisi berikutnya. Saksikan B, C, L di kanal YouTube Direktorat Lelang DJKI.